Coba bayangin, bukan cuma traktir makan, bukan cuma kirim buket bunga, tapi seorang Valen DA7 benar-benar beliin rumah mewah di Jakarta buat Mila. Hari ini, di depan kamera, kunci itu resmi dikasih. Reaksi Mila bikin kru bengong, dan netizen auto baper abis. Ini bukan sekadar konten, ini momen yang gak kepikiran bakal kejadian secepat ini. Coba kamu bayangin, selama ini kita cuma lihat Valen DA7 dan Mila berdiri di panggung, diiringi musik, disorot kamera, disambut tepuk tangan penonton. Semua terasa seperti dunia panggung, glamor, terang, dan penuh sorak. Tapi hari ini, mereka berdiri di tempat yang berbeda. Bukan di studio, bukan di hall konser, tapi di depan sebuah rumah mewah di Jakarta. Di tangan Valen, ada satu kunci kecil yang kelihatannya biasa aja. Tapi kunci itu malam ini akan mengubah hidup seseorang. Dalam sekali napas, Valen bilang pelan, "Mil, rumah ini aku beli buat kamu. Kalau kamu capek, kalau kamu butuh tempat pulang, ini rumah kamu." Di detik itu, dunia Mila seolah berhenti. Matanya nggak bisa bohong, bibirnya gemetar, dan semua kru di belakang kamera ikut terdiam. Bukan lagi soal konten, bukan lagi soal gimmick. Ini tentang seorang cowok yang berani mewujudkan rasa sayang jadi sebuah rumah. Dan kamu, lewat video ini, bakal lihat sendiri detik ketika kunci itu pindah tangan. Dan jutaan netizen kompak baper. Di sebuah wawancara, Mila pernah ngomong santai, "Valen itu aku jadiin penyemangat di The Academy." Kalimat yang mungkin waktu itu terdengar ringan, kayak jawaban aman di depan media. Tapi siapa sangka, orang yang dulu cuma ia sebut sebagai penyemangat, kini berdiri di depan rumah mewah di Jakarta, sambil bilang, "Rumah ini aku beliin buat kamu." Hari ini, hubungan mereka pelan-pelan keluar dari batas panggung dan kamera. Opening video ini nangkap momen ketika Mila datang dengan pikiran, "Oke, kita mau house tour konten biasa." Dia ketawa, bercanda, ngeledek Valen di mobil. Sampai akhirnya mobil berhenti, dan di depan mereka berdiri sebuah rumah 2 lantai dengan fasad modern. Mila masih mikir ini rumah orang. Tapi setelah Valen ngangkat kunci dan bilang, "Aku nggak cuma mau jadi penyemangat, Mil. Aku pingin kamu punya tempat pulang yang benar-benar milik kamu." Ekspresi Mila langsung runtuh jadi air mata haru. Di situ, kata penyemangat berubah jadi sosok yang berani ngasih sesuatu yang nggak semua orang sanggup. Sebuah rumah. Kalau kamu ngikutin mereka dari awal, kamu pasti ingat momen-momen kecil ketika Mila dan Valen bercanda soal masa depan. Nanti kalau sukses, jangan lupa beli rumah di Jakarta ya. Begitu kira-kira godaan yang sering mampir dari host, juri, sampai fans di kolom komentar. Dulu semua itu cuma bahan ketawa, lewat begitu saja. Tapi di video ini, candaan itu berubah jadi kenyataan yang bikin merinding. Kamera membuka dengan shot Jakarta di kejauhan, lalu turun ke satu kompleks perumahan elit. Di sanalah Valen DA7 berdiri, nunggu Mila turun dari mobil. Mila masih berpikir mereka cuma bikin konten biasa, lihat-lihat rumah, ngomongin desain, bikin penonton iri-iri dikit. Sampai akhirnya Valen berdiri tepat di depan pintu, menatap Mila dan berkata pelan, "Kamu ingat nggak, dulu kita cuma bercanda soal rumah di Jakarta. Sekarang, aku beliin rumah ini buat kamu." Tawa Mila mendadak hilang, diganti diam panjang dan mata yang mulai berkaca. Di sini, kamu bakal lihat sendiri bagaimana satu mimpi yang dulu cuma jadi bahan bercanda, tiba-tiba muncul di depan mata, dalam bentuk rumah mewah beneran. Sekilas, apa yang Valen lakukan hari ini kelihatan berlebihan. Beli rumah mewah untuk seorang perempuan yang di depan publik baru disebut teman dekat. Tapi kalau kamu dengar baik-baik narasi di opening ini, kamu bakal sadar, niatnya justru sesederhana itu. Video dibuka dengan suara Valen yang pelan, tanpa musik heboh. Dulu, waktu Mila bilang dia mau fokus sama karier, aku cuma bisa bilang, aku dukung. Sekarang, aku pengen dukung itu bukan cuma lewat kata-kata. Kamera lalu beralih ke halaman rumah luas, jalan kecil yang rapi, dan pintu besar yang belum pernah dibuka siapapun. Mila berjalan di sampingnya, masih belum ngah, masih ketawa-ketawa. Sampai Valen berhenti, menatap rumah itu sebentar, lalu menoleh ke Mila. "Rumah ini, aku beli buat kamu punya tempat yang aman, nyaman, dan kamu nggak perlu mikirin apa-apa selain mimpimu sendiri," ucapnya. Niatnya sederhana. Pengen orang yang ia sayang punya tempat istirahat yang layak. Tapi cara dia mewujudkannya, sebuah rumah mewah yang bikin penonton cuma bisa bilang satu kata. Gila, baper.
Di zaman serba konten kayak sekarang, kita sering lihat kejutan-kejutan besar yang ujung-ujungnya cuma demi viral. Kasih hadiah mobil, uang, cincin, tapi ternyata ada skenario di balik layar. Tapi di opening video ini ada sesuatu yang beda. Cara Valen DA7 menatap rumah itu, cara dia menggenggam kunci, cara napasnya kedengeran sedikit berat waktu mulai bicara, semuanya nggak kelihatan kayak akting. Hari ini, aku pengen ngasih sesuatu ke orang yang selama ini nggak pernah minta apa-apa, tapi selalu ada buat aku. Begitu suara Valen mengawali. Kamera menyorot Mila yang masih bercanda, belum tahu apa-apa. Lalu di depan pintu, tanpa dekorasi heboh, tanpa balon dan spanduk, Valen langsung ulurin kunci dan bilang, "Mil, ini rumah mewah di Jakarta. Aku beliin buat kamu." Nggak ada konveti yang meledak, nggak ada efek suara norak. Yang ada cuma keheningan, air mata, dan kalimat lirih Mila. "Len, kamu serius? Di sini, kamu bakal ngerasain bedanya kejutan buat konten, dan kejutan yang memang keluar dari hati. Ada hadiah yang bisa dikembalikan kalau suatu hari keadaan berubah. Boneka, cincin, bahkan mobil pun bisa dijual lagi. Tapi rumah mewah di Jakarta. Itu level hadiah yang nggak lagi punya kata main-main di dalam kamusnya." Opening video ini sengaja dibuat pelan, supaya kamu bisa ikut ngerasain beratnya langkah Valen menuju pintu rumah itu. Di voice over, ia bilang, "Aku nggak tahu masa depan aku sama Mila bakal kayak gimana, tapi aku tahu apa yang aku lakuin hari ini bukan buat main-main." Di sampingnya, Mila masih belum menangkap maksud kalimat itu, sampai kunci rumah benar-benar ditaruh di telapak tangannya. Ekspresi lasi Mila pecah, antara kaget, nggak siap, tapi di saat yang sama kamu bisa lihat jelas rasa tersentuh yang nggak bisa disembunyikan. Di luar sana, netizen langsung terbelah. Ada yang bilang ini gila, ada yang bilang ini sweet banget. Tapi satu hal yang nggak bisa dibantah, di momen ini kata main-main udah nggak relevan lagi buat mereka. Selama ini, label yang paling aman buat mereka berdua adalah teman kompetisi. Ketemu di The Academy, saling dukung di karantina, saling jadi penyemangat di panggung. Fans baper, mereka senyum, semua berjalan di zona abu-abu yang nyaman. Tapi opening video ini, pelan-pelan seperti menggeser garis itu. Kamera menyorot Valen dan Mila berdiri di depan rumah mewah di Jakarta, tampak kecil di depan bangunan besar yang jadi latar. Kalau kamu tersenggol, kamu bakal dukung siapa? Pertanyaan host di wawancara dulu diputar ulang sebentar, lalu cut ke suara Valen hari ini. "Kalau kamu capek, aku pengen kamu tahu kamu punya rumah di kota ini." Kata-kata itu melayang di udara. Berat tapi manis. Tiba-tiba, status teman kompetisi terasa terlalu sempit untuk menampung apa yang lagi kita lihat. Dan sebagai penonton, kamu akan dipaksa bertanya dalam hati, ini masih teman kompetisi atau calon penghuni rumah masa depan? Kadang rasa terima kasih nggak cukup disampaikan lewat kata-kata atau sekotak hadiah kecil. Ada orang-orang yang tanpa banyak bicara, milih untuk menunjukkan rasa terima kasihnya lewat sesuatu yang besar. Di opening ini, Valen DA7 bercerita pelan tentang masa-masa kompetisi, tentang bagaimana Mila ada di belakang panggung, nyemangatin, menguatkan ketika mental lagi goyang. "Dia nggak pernah minta apa-apa, nggak pernah nuntut apa-apa," kata Valen. "Makanya aku pengen kasih sesuatu yang dia sendiri mungkin nggak pernah bayangin." Kamera lalu membuka ke pemandangan rumah mewah di Jakarta, berdiri kokoh di depan mereka. Hadiah itu bukan sekedar simbol cinta, tapi juga simbol terima kasih atas kehadiran seseorang di titik-titik terpenting hidup Valen. Saat kunci berpindah tangan, kamu bakal sadar, ini bukan cuma cerita romantis buat dibikin baper. Ini juga cerita tentang bagaimana seseorang memilih mengabadikan rasa terima kasihnya dalam bentuk bangunan, alamat, dan pintu yang bisa selalu diketuk kapanpun. Mila berkali-kali bilang di depan media, "Sekarang aku lagi fokus karir, fokus kompetisi dulu, urusan hati belakangan." Kalimat yang terdengar dewasa, tulus dan sangat masuk akal buat seseorang yang lagi berada di puncak perjuangan. Tapi siapa sangka, doa fokus karir itu dijawab Tuhan dengan cara yang di luar dugaan. Lewat seorang Valen yang datang bukan bawa bunga, bukan bawa coklat, tapi bawa kunci rumah. Di opening ini, suara Valen mengiringi langkah mereka di halaman rumah. Dia selalu bilang fokus karier. Jadi aku mikir, kalau aku sayang, aku nggak boleh ganggu fokus itu. Aku cuma boleh bantu, salah satunya dengan cara ini. Kamera lalu menyorot wajah Mila yang pelan-pelan menyadari apa yang terjadi.
Rumah mewah di Jakarta ini bukan alat untuk mengikat, tapi justru bentuk dukungan supaya Mila punya tempat aman buat terus ngejar karirnya. Dan di detik kunci itu dikasih, netizen pun ikut ngerasa. Ternyata, fokus karier dan rasa sayang bisa berjalan bareng kalau caranya benar. Ada momen-momen tertentu dalam hidup yang bahkan tanpa kamera pun pasti akan diingat seumur hidup. Tapi kali ini, momen itu kebetulan direkam dengan sangat jelas. Angle yang pas, ekspresi yang jujur, dan suara yang nggak bisa dibohongi. Di opening video ini, Valen DA7 berdiri di depan rumah mewah di Jakarta, menatap Mila dengan cara yang mungkin cuma terjadi sekali seumur hidup. "Aku nggak tahu nanti kita bakal jadi apa," katanya pelan. "Tapi aku tahu, hari ini aku pengen kamu ingat. Pernah ada satu hari di hidup kamu, di mana ada seseorang yang beliin rumah buat kamu dan bilang, kamu pantas dapat ini." Kalimat itu mengikat seluruh adegan. Mila menunduk, bahunya bergetar, dan penonton di balik layar ikut menahan napas. Ini bukan lagi soal viral atau enggak. Bukan soal trending atau enggak. Ini tentang satu memori yang akan terus mereka putar ulang. Entah 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang. Dan kamu, hari ini, dikasih kesempatan buat ikut menyaksikan detik-detik memori itu tercipta.